Bagaimana caranya supaya teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, dan juga mengalami gangguan lambung, gangguan pencernaan, tidak terlalu takut kumat ketika mau makan? Karena banyak banget teman-teman di luar sana, dan mungkin teman-teman yang sedang nonton video ini juga mengalami itu. Takut kumat kalau mau makan. Jadinya yang terjadi terlalu milih-milih makanan. Mau makan A takut, mau makan B takut. Padahal belum tentu makanan itu bermasalah buat teman-teman. Nah, saya akan bahas di sini adalah bagaimana cara kita mengatasi ketakutan kumat. Takut kumat asam lambung naik, takut kumat cemasnya muncul seperti itu ketika mau konsumsi makanan. Ya, saya akan bahas di video ini tekniknya, caranya, dan itu pastinya gampang dilakukan bagi teman-teman semuanya. Silahkan tonton video ini sampai habis. Sekarang kita bahas langsung bagaimana caranya. Caranya yang pertama adalah teman-teman amati pikirannya sebelum makan. Oke, amati pikirannya sebelum makan. Karena biasanya kita langsung tidak mengamati pikiran kita. Ya, jadi misalnya ini ada makanan, ya makanannya A, oke ya, anggaplah misalnya A itu bisa bakso, bisa kemudian Anda bisa misalnya pempek ataupun yang lain, terserah lah ya. Oke, kemudian ketika amati pikiran apa yang muncul pertama kali. Kalau teman-teman sudah mikir, wah ini kumat nggak ya, nanti asam lambung naik nggak ya, nanti abis ini perutku nanti begah kemudian sesak nafas lagi nggak ya. Nah, kalau udah seperti itu sudah muncul, berarti teman-teman harus stop dulu. Ya, harus stop dulu pikirannya. Harus tahu dulu, oh ternyata gue mikir ini, gue belum apa-apa sudah susun duluan pada makanan. Oke ya, gue udah mikir negatif duluan pada makanan, padahal belum tentu makanan ini menjadi penyebabnya. Oke, nah setelah teman-teman tahu bahwa oh iya emang aku sering banyak mikir negatif, aku sering negatif thinking sama makanan, sudah dikenali ya, oke ya, sudah dikenali itu adalah masalahnya, maka kemudian yang kedua teman-teman adalah mempertanyakan itu dengan cara bagaimana kalau aku makan ini dan kemudian aku baik-baik saja. Nah, jadi mengubah apa yang takutkan menjadi pertanyaan lebih positif. Jadi sekali lagi dengan bertanya, mengubah itu menjadi bertanya, bagaimana kalau itu aku jauh lebih enak habis makan ini? Bagaimana kalau habis makan ini aku juga lebih nyaman? Ya, jadi Anda membayangkan bahwa Anda makan itu Anda baik-baik saja setelah makan. Oke, kemudian rasakan itu baik-baik sajanya, rasa enaknya, rasa baik-baik saja itu baik-baik saja itu terasa dalam hati. Kemudian tambahkan terima kasih. Terima kasih, makanan ini membuat saya lebih sehat. Makanan ini membuat saya lebih baik. Nah, itu ya. Bayangkan, rasakan itu sampai benar-benar terasa nyaman, terasa lebih kuat, terasa lebih tenang. Baru kemudian setelah itu merasakan itu baru kemudian buka mata. Dan barulah silakan makan. Oke, itu caranya. Cara yang lain adalah supaya teman-teman nggak cemas duluan sebelum makan, nggak mikir aneh-aneh sebelum makan, maka teman-teman bisa melakukan teknik nafas box breathing. Teknik nafas box breathing itu adalah dengan cara tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lepaskan 4 hitungan, tahan 4 hitungan, seperti itu. Tujuan dari teknik nafas ini adalah membuat teman-teman tidak terlalu pikirannya kemana-mana. Satu, kemudian membuat teman jauh lebih rileks. Ya, jadi tujuan teknik nafas ini adalah membuat teman-teman sebelum makan itu bisa jauh lebih rileks. Jadi ini juga bisa dilakukan nggak cuma ketika teman-teman mau makan, tapi juga dimanapun ketika teman-teman cemas juga bisa lakukan box breathing seperti ini. Jadi saya ulang, tekniknya adalah dengan cara tarik nafas 4 hitungan, oke, mulai hidung ya, mulai hidung, tahan, kemudian 4 hitungan, kemudian hembuskan, boleh melalui hidung, boleh melalui mulut, hembuskannya, kemudian tahan lagi 4 hitungan, oke, kemudian tarik nafas lagi, terus seperti itu. Lakukan beberapa menit teman-teman, itu akan membantu teman-teman jauh lebih rileks. Nah, setelah teman-teman rileks, kemudian yakinkan kembali bahwa saya baik-baik saja. Kemudian ketika makan,
Kalau ini baru pertama kali makannya, baru nyoba misalnya, ya ambil sedikit dulu. Ambil secuil, oke ya. Kalau Anda belum pede gitu, ambil secuil, makan secuil, kemudian makan, udah, oh, oke, udah selesai, nggak usah habisin dulu, nggak perlu habisin. Oke, jadi kita tujuannya lah membangun kepercayaan diri bahwa saya bisa makan. Ternyata saya bisa makan bakso loh. Ternyata saya bisa makan yang namanya mie misalnya. Ternyata saya bisa makan gorengan misalnya. Karena bagi teman-teman yang masalahnya adalah dispepsia fungsional, sebenarnya nggak perlu banyak mantang makan. Karena sebenarnya masalah pencernaan teman-teman lebih terjadi karena mikir. Lebih terjadi karena stresnya teman-teman. Stres yang terpicu karena masalah COVID, stres yang terpicu karena masalah finansial, stres yang terpicu karena masalah kerjaan, dan lain-lainnya. Kemudian membuat asam lambung jadi bermasalah dan kemudian membuat jadi cemas seperti itu. Ya, tapi kalau teman-teman adalah dispepsianya adalah dispepsia organik, maka teman-teman harus benar-benar lebih pantang. Oke, jadi saya sarankan bahwa video ini untuk teman-teman yang mengalami dispepsia fungsional. Kalau teman-teman nggak tahu saya itu dispepsia itu apa, tanya dokternya. Dok, saya itu dispepsia apa sih sebenarnya? Saya itu masalahnya apa sih? Nah, kalau dokternya hanya ngomong kepada teman-teman lah, lu nggak usah banyak pikiran, nggak usah banyak stres, teman-teman santai aja seperti itu ya. Oke, silahkan teman-teman lakukan cara-cara ini. Dan ini akan sangat membantu teman-teman bisa lebih sehat. Karena yang saya lihat, yang saya alami ketika saya melakukan terapi di klinik saya, klinik hipnoterapi Jakarta Bekasi, banyak kan orang itu mengalami dispepsia fungsional juga. Jadi ya nggak ada masalah di lambungnya gitu loh. Lambungnya tuh nggak ada luka, kemudian nggak merah di habis endoskopi. Endoskopi itu kan bisa dilihat lambungnya, itu nggak merah, itu normal semuanya. Kalau di endoskopi ya baik-baik saja seperti itu. Jadi kalau lambung teman-teman itu ternyata bermasalah, ya teman-teman perlu lebih pantang makan, perlu lebih jaga makan. Oke. Nah, semoga apa yang saya bahas di sini bisa membantu teman-teman jauh lebih baik lagi, dan silahkan juga follow Instagram saya, dan juga bagi teman-teman yang mau untuk lebih baik lagi, teman-teman bisa mengikuti Zoom Fundamental. Ya, saya akan mengadakan Zoom Fundamental Selamat Tinggal Anxiety Disorder. Dan untuk infonya, untuk info detailnya silahkan cek link di deskripsi. Ya. Dan bagi teman-teman yang juga mau lebih baik lagi, saya juga banyak program-program, yaitu program andalan saya, Bye Bye Cemas Online Training. Kemudian program bestseller saya adalah buku Bye Bye Cemas, dan program favorit saya adalah buku Goodbye Anxiety. Nah, Anda bisa pilih mana program yang cocok untuk Anda, dan semuanya untuk kebaikan diri Anda sendiri. Semoga apa yang saya share di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam Bye Bye Cemas.